mohon maaf, tentang badongnya tadi itu berupa batu atau? Bukan, emas. 1 kilo lebih beratnya. Emas murni? Emas murni dengan perhiasan batu-batu dengan ada gambarnya Garuda. Itu informasi dari kerajaan Siam. Pemberian hadiah dari kerajaan Siam. Pemberian hadiah untuk Untuk Tojoyo. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Jadi kalau ngomong tentang mengotak-atik sejarah, maka harus belajar pada sejarah gitu loh. Lah kalau Kediri ini di mana pada waktu itu penyerangan dilakukan di Kediri gitu kan? Pertanyaannya, di mana sih kerajaan Kediri itu gitu kan? Nah, penyerangan kalau kita belajar tentang toponimi wilayah. Toponimi wilayah itu kita bisa lihat bahwa ada nama-nama daerah yang ada di kota Kediri yang cukup dikenal oleh banyak kalangan. Nama misalnya Baluwerti, ada Pocanan, ada Stonobete, ada Stonopandi, ada Bangsal, ada Kemasan, ada Banjaran. Nah, kalau belajar pada itu maka gampang saja kita utak-atik. Kalau kita ke Keraton Solo maupun ke Jogja, pasti ada daerah namanya Baluwerti. Baluwerti itu artinya tembok kerajaan. Tembok kerajaan. Ya. Kalau tembok kerajaannya di situ, di Baluwerti di situ, maka kira-kira kerajaan di mana? Ya di sekitar situ. Nah, di mana itu kira-kira? Baluwerti, berarti sekitar Gigi. Ya, Gudang Garam. Posisi Gudang Garam itu adalah pusat kerajaannya Kediri. Jadi dia dapat wahyu ke Prabonnya di situ dan benar perbawanya gitu perbawanya dapat di situ. Nah, itu berdasarkan toponimi ya. Bukan otak-atik gadok, bukan. Itu toponimi wilayah Baluwerti. Pocanan itu dari kata poco, artinya tempat para pendeta. Maka di sekitar itu ada tempat pendeta-pendeta daerah Pocanan itu. Ada Kemasan, memang daerah-daerah yang membuat barisan emas. Ada Stonobete itu tempat para prajurit. Stonopandi itu tempat para pandai besi. Oh iya, Stonopandi. Ya, Stonopandi. Terus kemudian Bangsal. Bangsal sebelum menghadap raja itu di Bangsal dulu sebelum masuk ke keraton. Tempat ini semacam untuk menunggu Bangsal keraton. Jadi tempat menunggu. Oh iya. Jadi sebelum menghadap raja dia posisi di Bangsal dulu. Dikumpulkan di situ dulu. Baru kemudian bisa menghadap raja. Nah, dengan posisi-posisi seperti ini menunjukkan bahwa Kediri masa lampau itu adalah terpatri dalam sebuah nama. Nah, kalau menyebut orang apalah arti sebuah nama, maka disinilah arti sebuah nama. Jadi terus hubungan lagi dengan ini, dengan wingitnya Kediri. Wah, wingitnya Kediri. Laki-laki pengen tahu wingitnya Kediri gitu kan. Kediri ini kalau ngomong wingit, Kediri itu tuwek, tuwek. Iya. Banyak yang bilang begitu saat. Kediri itu tuwek, ora iso disepelekke, yo. Tuwek, aku katakan. Berarti awakmu nom kalah tuwek dia gitu kan. Kalah tuwek. Apapun bahwa Kediri ini menjadi suatu hal yang menarik. Ada beberapa tokoh-tokoh besar yang lahir di Kediri selain raja-raja Kediri. Raja Kediri itu kita dikenal Kediri dengan nama ibu kotanya dengan nama Dahanapura. 1042 Prabu Erlangga menyatakan mundur. Kemudian dibagi wilayah menjadi kerajaan Jenggolo dan Panjalu. Itu artinya jedanya sangat panjang di antara Kalingga tadi dengan ini sangat panjang. Tapi ada rentetan bahwa atsar atau bekas orang-orang besar itu di Kediri itu juga mempengaruhi gitu loh. Tidak bisa serta-merta itu karena faktor masa lalu gitu ya. Tentang Prabu Erlangga misalnya, beliau memecah kerajaan Jenggolo dan Panjalu dan kemudian
Jenggolo itu di mana sih, gitu kan? Jenggolo itu pusatnya di Tuban. Ya, Tuban, Lamongan, Ujung Galuh, Kanjuruhan, Pasuruan, Kanjuruhan, ke sana. Yang ke barat itu masuk Pangjalu atau Kadiri. Dua kerajaan ini dari dulu memang sering bertengkar terus. Bertengkar dan kemudian disatukan oleh Prabu Jayabaya pada tahun 1135 dengan semboyan Panjalu Jayati yang tertulis dalam Prasasti Hantang. Ya kan? Nah, di periode itu Prabu Jayabaya banyak membuat dengan Empu Panuluh banyak membuat karya-karya sastra Jawa kuno. Misalnya Kakawin Hariwangsa, Garut Kaca Sroya dan sebagainya. Itu menunjukkan bahwa orang-orang Kediri di zaman dulu juga berpendidikan, menyukai sastra, kata Jawa kuno. Nah, ya kalau seperti itu bagaimana sih sebetulnya gitu loh. Oh, ndonga wae kok. Wong ndonga kalau kita mengimani doanya orang bahwa posisi berharap dengan baik, maka dawuhnya Gusti Allah, ud'uuni istajib lakum. Ndonga nang Gusti Allah artinya aku bakal ngabulke. Oh, ndonga kok. Hak prerogatifnya Gusti Allah. Jadi kalau manusia bahwa meyakini dungane menungso iku mandi selawase, ya kleru pol. Wong menungso penggayane ya kurang keluh kesah. Enggak. Sambat mawon. Jadi dawuh Gusti Allah, laqad khalaqnal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Nah, itu wes gawane menungso, menus-menus akan dosa. Terus kembali lagi ke Gajah Mada tadi, Gus. Itu sejarahnya bagaimana? Kan kata jenengan tadi kalau pejabat yang sungguh-sungguh di Kediri itu akan menjadi tokoh yang besar. Tokoh yang besar, benar. Jadi Gajah Mada bersungguh-sungguh ketika menjalankan masalah pengkaderan dari Bredoho di Kediri, itu bersungguh-sungguh. Bahkan Gajah Mada adalah salah satu penerus. Kalau Kartikeya Singa membuat namanya Kalingga Dharma Sastra, di era Wisnuwardana itu membuat namanya Purwadigama Dharma Sastra, itu terdiri dari 174 pasal. Itu raja di Singosari. Ya, di Singosari. Cikal bakal Purwadigama Dharma Sastra. Nah, kemudian Purwadigama Dharma Sastra ini dari turunan dari Kalingga Dharma Sastra itu disempurnakan oleh Gajah Mada. Ya, itu disempurnakan oleh Gajah Mada, namanya Kutara Manawa Dharma Sastra. Ini ada kurang lebih 200 lebih pasal. Dan ini yang digunakan di Majapahit sehingga menjadi kerajaan yang sangat ketat dalam aturannya. Jadi kerajaan yang ketat aturannya ya Majapahit itu setelah. Setelah itu Majapahit. Jadi setelah Kalingga yang punya aturan dengan Kalingga Dharma Sastranya, kemudian di era Wisnuwardana dan kemudian Majapahit. Kutara Manawa Dharma Sastra. Nah, ini betul terbukti. Gajah Mada dikader sebagai raja yang besar. Pas pengkaderan itu berarti posisinya di Kediri juga? Ya, di Kediri, namanya Kediri. Ada kader yang meninggal juga waktu pelaksanaan mesti Tohjoyo mestinya. Jadi meninggal. Jadi kalau meninggal ada pertanyaan, Bredoho Tohjoyo itu meninggal dalam kitab Pararaton dijelaskan bahwa ada mengatakan posisi di Lumbang. Lumbang itu di mana? Lumbang itu dari Pasuruan, ada Lumbang di Blitar, di Blitar. Kalau saya lebih identik karena di Lumbang Katang itu Katang Lumbang, nama Katang-Katang kerajaan Katang-Katang itu cuma di Kediri yang ada, nggak ada kerajaan lain. Nah, Katang-Katang itu kerajaan Kertajaya, maka Katang Lumbang garis lurusnya Lumbang itu adalah posisi di Lumbang Gurah. Oh, Gurah ya. Lumbang Gurah. Penemuan yang menarik, dugaan kita dengan beberapa kawan-kawan dari Pasak. Salah satunya adalah penemuan ini Badong tahun 96. Badong yang kemudian sekarang di Museum Emputan Tular itu adalah badongnya Tohjoyo. Ya.
Badungnya Tohjoyo yang kemudian dia terbunuh bukan karena kerisnya Mpu Gandring. Terus Nah, ini nanti. Nah, nanti dulu. Gandring itu hanya untuk kiasan gitu atau bagaimana, Gus? Iya, buktinya kalau kita melihat pada sisi lain bahwa kutukan keris Mpu Gandring ini harus melihat dulu gitu loh. Apakah benar semuanya ini terbunuh dengan keris Mpu Gandring? Itu pun di Kediri kan? Iya. Maksudnya di Kediri. Jadi tentang Kediri ini sangat unik. Bahkan di tempat itu di Lumbang itu saya sudah melakukan beberapa penelitian. Aneh banget. Ya kalau ngomong rodok wingit, ya wingit juga. Yeah. Pada malam itu saya pengen banget nulis tentang Mpu Gandring. Tiba-tiba pagi saya pengen datang ke sana, di tengah jalan ada di awan gitu ada orang kayak bersila ngawi-ngawi. Saya datangi lagi ke sana, tanya orang nggak boleh, ada ngawi-ngawi lagi. Ternyata posisi makam itu adalah ada 4 makam empu, namanya Empu Brojokuno, Brojolamatan, Brojodento, dan Brojomusti di Lumbang. Di Lumbang ada makam. Itu di ininya di nisannya ada gambar cakra dan kayak lambang Majapahit. Surya Majapahitnya di situ ada Surya Majapahit dan ada gambar cakranya juga. Sekarang masih ada di situ? Masih ada 4 makam di situ. 4 Brojokuno, Brojolamatan, Brojodento, dan Brojomusti. Nah, dugaan dalam kitab Pararaton bahwa posisi Mpu Gandring di Katang Lumbang Katang di Lumbang Katang, maka saya melihat bahwa posisi itu ada di garis lurus di antara Katang dan Lumbang. Gitu. Dan posisinya kalau dalam cerita Pararaton bahwa dijelaskan Tohjoyo meninggal di antara Lumbang Katang, maka posisi penemuan Badong itu ada di Pelausan. Pelausan Gura. Pelausan itu masuk Wates apa Gura? Oh iya, Pelausan. Posok Klaten. Iya, Posok Klaten. Ya, itu aja garis ininya. Jadi ada beberapa kalau ngomong tentang wingitnya Kediri wingit dari masa periode per periode. Mohon maaf, tentang Badongnya tadi itu berupa batu atau? Bukan, emas. 1 kilo lebih beratnya. Emas murni? Emas murni dengan perhiasan batu-batu dengan ada gambarnya Garuda. Itu informasi dari kerajaan Siam. Pemberian hadiah dari kerajaan Siam. Pemberian hadiah untuk Tohjoyo. Untuk Tohjoyo. Ya, sekarang posisi Badong itu ada di Museum Mpu Tantular. Itu ditemukan pada tahun berapa? 96. 96. Ya, oleh Seger namanya. Seger pada waktu dijanjikan oleh Presiden Soeharto pada waktu itu mau dikuliahkan, rumah dibangunkan dan masih muda itu yang menemukan. Masih muda. Disekolahkan, dibangunkan rumahnya dan sebagainya. Ternyata sampai sekarang informasi yang saya terima dia masih hanya menjadi tenaga honorer di Dinas Perhubungan di Gresik kalau nggak salah. Jadi itu ditemukannya di apa, Gus? Di Tegalan, Tegalan ya, di Tegalan. Emas, hampir 1 kilo lebih. 1 kilo. Ya, kalau AED nakal kan dilebur baik kan, ya gitu kan. Tapi kan bahwa lagi-lagi leluhur itu memiliki cara untuk mengungkap sejarah. Leluhur itu memiliki cara untuk mengungkap sejarah. Tinggal kita peka apa enggak. Itu cirinya peka itu adalah ketika menemukan situs ya, sudah tahu bahwa posisinya itu ada situs di Baratondo Wongso, membiarkan dari tanah uruk. Bahkan saya tuh berdoa nangis ketika melihat posisi itu, ya Allah, kalau nyuwun duit seakeh-akeh damel numbas niku ya Allah. Ini Gusti ternyata nggak mengijabahi saya, gitu kan. Dungane kurang mandi, ya, kurang mandi, gorong atus. Ya. Banyak lagi di situ semen itu juga sama, dihancurkan juga, masya Allah. Terus bagaimana kita mengungkap sejarah kita kalau anak cucunya saja kita ini nggak iso nyapo-nyapo gitu loh. Dan karya-karya besar Kediri ini sangat banyak kita temui bahwa situ Tondo Wongso misalnya. Karya
ciptaannya, karya ukirnya, seni pahat ini sangat indah banget, sempurna banget. Sama dengan di situs semen, situs Tondo Adan-Adan. Yang baru-baru menghidupkan dunia persilatan. Itu hampir sama ditemukan di Tanjung Jambi, di Bengkulu. Jadi hampir sama, ada kesamaan. Itu di era Buddha. Kalau mitosnya tentang buaya putih itu menurut panjenengan gimana? Jadi cerita itu juga sama, cerita folklore di era Belanda pun juga sama. Ketika pembangunan jembatan lama, Brug over den Brantas T Kediri, jadi Brug over den Brantas T Kediri, Brug itu bu. Oh. Ya, jadi orang kalah bu itu ya. Brug over den Brantas T Kediri. Itu mereka juga sering melihat tentang buaya putih. Cerita folklore gitu, cerita folklore bahwa mereka kalau ngomong buaya ya gak apa-apa. Kalau melihat buaya di Sungai Brantas yang panjangnya 320 km, ya, kemudian melihat buaya di situ, itu sudah wajar. Ning, gitu kan, Ning. Kalau mereka jalan-jalan di jalan raya, itu baru menghebohkan. Namanya buaya darat. Gitu. Jadi mitos buaya putih, apa hubungannya mitos buaya putih dan sebagainya? Ya buaya putih. Kalau kita ngomong putih itu tentu ada beberapa hal. Kalau secara ilmiah, ya secara ilmiah, ya albino gitu kan. Jadi lagi-lagi apakah ada ini? Ya ada lagi nanti arahnya, ada cerita tentang buaya yang ini dan sebagainya. Yang terkenal itu di Baduk Seketi. Iya, betul, Baduk Seketi. Ya, Baduk. Bahkan ada gamelan dan lain-lain. Ya, jadi Baduk Seketi itu mereka sambatan di Baduk Seketi itu, kemudian jadi permintaan dipinjami. Nah, ketika dipinjami dulu ceritanya ada yang tidak mengembalikan. Talinya diganti gitu Gus katanya. Ada yang tali, ada yang sendok diganti dan sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan perjanjian itu menjadi putus. Jadi sudah tidak bisa lagi gitu. Apakah benar, karena saya tidak mengalami pada waktu itu, hanya tidak tutur dari orang-orang zaman dahulu. Apakah bagaimana? Apakah itu sebuah hegemoni untuk membentuk pola agar masyarakat takut dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa mengimani kepada yang gaib itu hukumnya wajib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna yang yunfikun. Bahwa mengimani yang gaib itu ya karena kita nggak bisa halus karena kita kekurangan makhluk kasar, gitu kan. Bukan jadi kadang-kadang omongannya gak iso halus karena keturunannya makhluk halus. Jadi kalau gaib lah, gaib itu sudah nase Quran kok. Ya harus dilihat pada posisinya. Kalau ngomong gaib ya ngomong gaib. Sekarang roh itu gaib gak? Gaib. Ya wes, dalam diri kita ada ya gaib kok bingung. Pernahkah kita melihat roh kita? Nggak pernah, gitu kan? Nggak pernah melihat roh kita. Kecuali mati mungkin. Ya, kecuali mati akan melihat roh kita.